Sekarang, kenalkan nama saya Jidan Syahrul dengan NIM 231330046 dari jurusan Komunikasi Penyiaran dan Islam. Sekarang saya di sini membuat video learning journal pada pertemuan pertama di mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh dosen Dr. Adi Kusuma MSc. Pada pertemuan pertama ini masih membahas tentang RPS atau Rencana Pembelajaran Studi. Pertama-pertama Pak Adi ya pasti ngabsen satu persatu dan menanyakan kenapa alasan kalian masuki program komunikasi penyiaran ini. Di situ saya menjawab alasan saya masuki UIN itu karena disuruh. Emang ya benar, karena disuruh oleh saudara. Dan masuki program komunikasi penyiaran karena saya juga ingin mengembangkan bakat berkomunikasi saya, ingin mengembangkan ataupun editor video saya, fotografi ataupun apapun, karena mungkin di bidang ini di UIN ini yang cocok untuk saya. Jadi apalagi yang dibahas oleh Pak Adi, mari kita bahas. Cek it out. Oke, baik. Sekarang kita akan membahas apa yang dibahas oleh Pak Adi di pertemuan pertama ini. Jadi Pak Adi yang pertama itu membahas tentang penyiaran. Apa sih itu penyiaran? Jadi Pak Adi meriset penyiaran masih banyak mahasiswa komunikasi di UIN ini yang tidak mengerti definisi penyiaran. Jadi kita ditanya satu-satu, ada yang menjawab penyiaran itu adalah menyampaikan pesan ataupun penyiaran itu sebuah wartawan ataupun apapun itu. Jadi yang benar didefinisikan oleh Pak Adi bahwa penyiaran adalah proses penyampaian pesan berupa gambar ataupun suara terus yang disiarkan secara serentak melalui gelombang elektromagnetik yang nantinya akan diterima oleh receiver itu berupa TV, radio ataupun apapun. Baik, lanjutnya yaitu ada perbedaan-perbedaan dengan media lainnya. Di sini yang disebut elektromagnetik yaitu pemancar ya, yang tadi disebut juga sebagai pemancar. Perbedaannya dengan media lain yaitu disiarkan secara serentak, disiarkan melalui pemancar yang disebut ini yaitu gelombang elektromagnetik yang tadi disebutkan di definisi penyiaran itu. Dan disiarkan secara serentak, apa sih yang disiarkan secara serentak maksudnya? Seperti sedang menonton acara Indosiar. Di TV sini acara Indosiar dan di tetangga sebelah Indosiar juga sama. Serentaknya maksudnya channelnya Indosiar sama dan programnya sama. Misalkan ajab gitu. Jadi begitu. Jadi di pelajaran Pak Adi ini dijelaskan juga tidak ada UAS ataupun UTS, masih awal-awal ya. Tidak ada UAS ataupun UTS, tapi poin nilai ulangan ini diambil dari berita yang diliput, artikel-artikel yang kita buat, artikel yang terpublikasikan itu sita berapa gitu. Jadi terus selanjutnya syarat-syarat utama dari MK ini yaitu yang pertama, yang paling penting dari semua dosen juga penting sih. Yang paling penting itu kehadiran, absensi. 3 kali kesempatan gak hadir itu kehadiran minimal, dan dari presentasi 16 pertemuan. Jadi 11 pertemuannya itu hadir. Jadi 75%, bobotnya itu 75% dari absensi ini. Terus selanjutnya ada tugas learning journal yang setiap minggunya kita buat. Tugas-tugas seperti ini nih, setiap pertemuan kita harus membahas apa pertemuan yang kita lakukan pada hari ini, pada esok harinya kita membahas apa. Jadi kita harus bahas ulang agar kita bisa ya hitung-hitung, kita belajar juga bagaimana kita cara mempresentasikan sebuah materi yang sudah kita pelajari agar tidak lupa juga presentasi materi-materi yang sudah kita pelajari. Masih pertemuan pertama masih awal. Nah, terus Pak Adi juga bertanya apa bedanya berita dan informasi. Jadi pada jawab ada yang salah juga, banyak yang salah juga. Jadi bedanya itu ada yang benar, siapa ya kalau nggak salah itu ya itulah.
Jawabnya yang benar itu perbedaan antara berita dan informasi, yaitu berita itu menggunakan unsur 5W1H. Apa sih 5W1H? Apa, mengapa, kenapa, di mana, bagaimana, itu what, who, why, itu ya. How. Jadi itu perbedaan antara berita dan informasi. Nah, ini kan tugas learning journal ya. Jadi kenapa sih kita ini disuruh bikin tugas learning journal setiap pertemuan? Ya tadi itu sudah dijelaskan, suruh bikin learning journal, yaitu artinya kayak kita harus laporan-laporan setiap pertemuannya selama kita belajar mata pelajaran berita, penulisan berita dan artikel ini. Jadi learning journal itu minimalnya, tugasnya itu minimal 5 menit. Mungkin ini sudah lebih dari 5 menit ya. Dan maksimalnya itu 10 menit dan dikumpulkan H-2 sebelum mata kuliah tersebut. Ya kalau kita kan mata kuliahnya hari Selasa, berarti kita harus dikumpulkan hari Minggu jam berapa, jam 12, jam 11, 12 kurang gitu, jam 12 kurang malam, dan dikumpulkan lewat Google Classroom gitu. Syarat-syaratnya itu salah satunya. Jadi ini learning journal ini sama yang pertama kehadiran. Ya kehadiran itu harga mati, sama kayak tadi itu yang katanya disebutkan 75% dari ini, dari kehadiran kita dari 16 pertemuan. Jadi kita minimal harus 3 kali, yang tidak maksimalnya itu 3 kali. Terus ya mungkin cukup sekian aja pembahasan yang ingin saya sampaikan pada pertemuan learning journal pertemuan pertama ini. Banyak sebenarnya yang dibahas Pak Adi selain itu juga, tapi mungkin sudah cukup dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, mungkin semuanya karena saya juga hanya manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.